Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Dini yang akan menemani soleh-soleha belajar tematik. Kali ini tema 3, subtema 3, materi IPA tentang peduli terhadap makhluk hidup. Sumber belajarnya Bu Pena 4A. Oke, yang pertama adalah contoh kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah membakar hutan. Membakar hutan mengakibatkan hewan kehilangan habitat dan sumber makanannya. Yang kedua, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut, mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, terumbu karang, dan populasi hewan laut. Setelah kita mempelajari tentang kerusakan lingkungan, kita akan mempelajari bagian-bagian tanaman. Yang pertama, bagian tanaman adalah akar. Akar adalah bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah. Fungsi akar menyerap air dan zat hara, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, dan menyimpan cadangan makanan. Jenis akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Bagian tanaman yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang adalah menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Jenis batang ada batang berkayu dan batang basah. Contoh batang berkayu seperti pohon jati, dan contoh batang basah adalah bayam. Bagian tanaman yang ketiga adalah daun. Fungsi daun yang pertama sebagai tempat fotosintesis, sebagai tempat penguapan air, dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Jenis daun dibedakan menurut bentuk tulang daunnya. Yang pertama adalah daun menyirip. Contoh daun menyirip adalah daun mangga, daun jambu, daun nangka, dan daun rambutan. Bentuk daun yang kedua adalah daun menjari. Contoh daun menjari adalah daun singkong, daun pepaya, daun kapas, dan daun jarak. Bentuk daun yang ketiga adalah daun sejajar. Contohnya adalah daun tebu, daun padi, daun jagung, dan daun kelapa. Bagian tanaman yang keempat adalah bunga, buah, dan biji. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, yaitu putih dan benang carinya. Buah dan biji adalah bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Berikut adalah bagian-bagian bunga. Sekarang kita akan mempelajari tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia yang pertama adalah ayam dan bebek dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Kedua, kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil daging dan tenaganya untuk membajak sawah. Yang ketiga, ikan hias, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk menjadi hewan peliharaan. Hewan juga berperan dalam keseimbangan alam. Contohnya, ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam. Jika ular di sawah berkurang, maka tikus akan semakin banyak, sehingga padi akan habis dimakan tikus. Adapun contoh cara menjaga keseimbangan alam, satu adalah tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan, karena akan menyebabkan hewan tersebut menjadi langka dan punah. Kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Misalnya tidak merusak tumbuhan di hutan ya. Dan yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan yang langka. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tubuh hewan. Yang pertama adalah ikan. Ikan mempunyai sisik. Ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Insang untuk bernafas. Badan yang ramping agar memudahkan ikan bergerak di dalam air. Ekor ikan
ikan untuk bergerakan di air, dan sirip berfungsi untuk berenang. Contoh bagian tubuh hewan yang kedua adalah kucing. Kucing mempunyai 1. Telinga untuk mendengar, 2. Mata untuk melihat, 3. Hidung untuk mencium bau, 4. Misai untuk mengetahui keadaan sekitar, 5. Rambut bulu berguna untuk menutupi tubuh, 6. Ekor berguna untuk keseimbangan, dan kaki sebagai alat gerak. Setelah kita mengenal bagian-bagian tubuh hewan, maka sudah kewajiban kita untuk menjaga dan merawatnya. Adapun ciri-ciri hewan yang tidak terawat dan yang terawat. Yang pertama, untuk ciri-ciri hewan yang terawat, 1. Tubuhnya tegak dan bergerak lincah. Jika yang tidak terawat, tubuhnya cenderung lemas dan tidak bertenaga. 2. Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Kalau yang tidak terawat terlihat kotor. Dan yang ketiga, jika yang terawat itu kulitnya bersih dan tidak ada luka. Jika yang tidak terawat kulitnya ada lukanya. Dan yang keempat, untuk yang terawat matanya terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Sedangkan yang tidak terawat matanya terlihat berair dan bernanah, bahkan ada yang tidak bisa melihat. Oke, setelah kita bisa menjaga lingkungan, adapun salah satu cara untuk melestarikan sumber daya alam adalah dengan menanam tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Contohnya yang pertama adalah kunyit. Kunyit sebagai ramuan jamu menghilangkan gatal dan mencegah kanker. Yang kedua adalah daun sirih. Fungsinya bisa mengobati batuk dan antiseptik. Selanjutnya daun seledri bisa menurunkan tekanan darah. Jeruk nipis mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Dan yang terakhir adalah temulawak, bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, dan mah. Oke, soleh-soleha, sampai di sini ya penjelasan Bu Dini tentang materi IPA di tematika subtematika. Terima kasih untuk soleh-soleha karena sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.